Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim wa amarona bitauqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilih wa fardu ala kulli mu'minin ayyakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilih wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdilih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal kurama wal fudula, para alim ulama, para habaib, para asatidzah, sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Habib Hadi Assegaf ingkang kita cintai, Sedaya Habib ingkang sangat kawula hormati, ugi kawula cintai. Pada kesempatan ini tiada kata yang patut, yang pantas kita haturkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat berkumpul dengan para habaib, dengan para orang-orang yang soleh di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita, mujalasah kita betul-betul mendapat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ugi menjadikan sebab kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi tuntunan, bimbingan, suri tauladan, uswah hasanah kepada kita melalui syariat agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, ma'unah kepada kita semua, sehingga kita dapat menetapi, mengerjakan apa yang menjadi petunjuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya, umat yang mendapat syafaatnya mulai di dunia ini, lebih-lebih besok di hari kemudian, yakni hari kiamat. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat, para pecinta Nabi, para pecinta zuriyah Nabi, dan para pecinta alim ulama yang sangat saya hormati. Datang pundi Habib ini wau. Sadereng nyuwun ngapunten ya, saderenge nyuwun ngapunten. Kala kinten mboten sias kula ngoten. Kala ingkang ten nggih kula nika kula pesen menawi kirang gangsal dinten kawula king bangsal wonten nggih kula Bib ngoten Bib. Kula meniku alhamdulillah mboten sida ngoten Bib. Alhamdulillah mboten sida ngoten. Tibake kirang 2 hari cak mesti dateng kula kepanggih nyonya ngoten. Terus sios ngoten. Alhamdulillah dos pundi Bib, kula niku estu Bib. Menawi wonten ngarsane para habaib. Kula niku estu remen ngoten Bib. Cuma sayangi ngeten Bib kula niku. Estu niku niki teng manah kula ngoten. Sepedane kula niku remen saestu menawi kempalkan para habaib. Remen. Cuma yang menjadi ten manah kula niku enten kekhawatiran Bib estu Bib niki. Kuatos kula niki ngelampahi napa ngucapaken ingkang mboten sesuai saestu niki. Mulane menawi kula ten ngajengi para habaib, ten Habib sinten kemawon, Habib Mustafa, Habib Faisal. Saestu niku kula mboten saged ngendikan. Mboten saged muni. Kados niku lidah niku terkunci ngoten lho. Lidah niki terkunci, mboten saged ngomong. Nek kula nyuwun izin Bib, nggih. Allah ya Karim, astu kalau seneng astu kempal kalian para habaib paling remen. Malah rumpi niku pernah Bib. Tahun 2002. Kula niku mlampah ten daerah Solo Bib ngoten. Ten daerah Solo kali rencang ngoten.
tanpa kula sengaja nggih tanpa dipun sengaja nggih kepanggih kalian Habib Sholeh Al-Jufri niki tanpa disangka kepanggih ngoten-ngoten kados omong-omongan ngoten lajeng Habib Sholeh niku wau nggih boten tepang kula nggih boten tepang nggih mungkin panggih sebidan niku ngendikan ten kok ngeten sampean kondo kiaimu sampean dijaluk Habib Sholeh Al-Jufri Solo ngendikan ngoten dateng kok niku Bib. Lah kula kan manah niku remen Bib menawi kempal kan para habaib niku remen estu napa malih ten wingi niku wonten ngendikan ngeten mangke sampean ngaji karo kula niku saestu niki mangke sampean ngaji niku kula sampean tak pasrahi masjid enten masjid ten daerah Solo niku nggih enten TPQ enten tempat pendidikan niku dipasrahi kula mangke kula saged ngaji kalih Habib Sholeh Al-Jufri kula sampun mriki niku tahun 2002 sampun mriki nggih enggal mawon mantun kula bangsul mriki kula matur dhateng Yai Dur Gus Dur Bib matur mboten pareng Bib ya ana matur kuping 3 niku Bib astu niku matur ping kaping 3 niku mboten di paring izin akhirnya kita terpaksa mriki Bib jane remen ya Allah ngaos kali para habaib apalagi kalau niki remas bintu remas boten saged mani kalau niki nyuwun izin Bib ya nyuwun izin hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala kula jenengan niki bejo-bejone umat bejo-bejone tiang kok saged sebab kula jenengan niki dilahirkan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki umat paling mulia niku umat Kanjeng Nabi sebab kabeh umat Kanjeng Nabi niku mesti mlebu swarga mesti mlebu swarga seneng napa seneng ya asu seneng kalau lagi seneng cuma nggih enten tingkatan masing-masing nah mungkin kata sekolah niki nggih tingkatan sing pundi boten semerap ngintil karo Habib ngoten mawon kula niki sebab kula niku mahabbah dhateng Habib dhateng zuriyah Rasul ngintil pun ya ngintil nyepengi surbane kersane digeret mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala ngoten mawon. Sebab wonten hadis ingkang dipun ceritaken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasalam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Ya. Kalau Bang Selim malih setiap umatku atau semua umatku kata Nabi yadkhulul jannah akan masuk surga illa man abah kecuali orang-orang yang tidak mau mlebu swarga kok ora gelem. Lajeng para sahabat matur waman aba ya Rasulullah sinten Kanjeng Nabi ingkang boten purun Kanjeng Nabi sinten ingkang bangkang tepat jenengan Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul dawuh man ata'ani dakhalal jannah sinten tiange ingkang mentaati perintah-perintahku maka dia akan masuk surga. Waman asoni faqad aba. Dan siapa orang yang menentang diriku maka dia sungguh-sungguh menentang aku. Dialah ya orang yang tidak mau, faqad aba, emoh. Ora gelem. Maka di Quran dipun dawaken
may yuti rasulah faqad ata Allah. Sinten tiange ingkang taat dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka estu piyambakipun menika taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat nyang Rasulullah niku sami mawon taat dhateng Rasulullah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizun. Dan siapa orang yang napa minggu niku berpaling, ya toh, wa man tawalla fama arsalnaka, dan siapa orang yang berpaling maka fama arsalnaka alaihim hafizun, aku tidak mengutus engkau kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga mereka. Alaihim hafizun. Biarkan dia mau berbuat apa silahkan, terserah. Diajak ning swarga mboten kersa. Mane kula jenengan iki estu penting sangat untuk menanamkan rasa cinta dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga anak-anak kita, anak didik kita tanamkan senantiasa cinta dhateng Rasulullah. Kanjeng Rasul dawuh adibu auladakum ala thalathi khisalin. Kanjeng Rasul dawuh didiklah tata krama anak-anakmu terhadap 3 hal. Ya. Didiklah tata krama anak-anakmu, anak-anak kalian terhadap 3 hal. Pertama apa? Hubbi nabiyikum, cinta dhateng Rasulullah. Wa hubbi ahli baitihi, cinta dhateng ahli baiti Kanjeng Rasul. Wa qiraatil Quran, bagi mengajarkan membaca Al-Quran. Niki yang ketiga. Yang pertama ialah hubbi nabiyikum, cinta dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya orang mukallaf mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya. Siapa mukallaf itu? Akil balik. Akil mboten mesti balik mboten mesti akil. Yo kadang napa balik tapi ngalor ngidul ngoten niku. Berarti kan mboten akil. Yang diwajibkan di sini adalah akil balik. Wajib mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Rasul niku dawuh ngeten. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara salah satu kalian, hatta akuna habba ilaih, sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai dia min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini kata Nabi, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan siapa? Manusia semua. Lebih mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya, cinta itu apa? Nah ini anak-anak berani senang, Beb. Masalah cinta senang. Cinta itu apa? Dalam kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, Syekh Dalib Asyibli berkata, Sumiyat al-mahabbatu mahabbatan, dikatakan cinta li'annaha tamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Dikatakan cinta karena sesungguhnya cinta itu menghapus dari hati selain orang yang dicintai. Pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta, Mas? Pernah nggih?
manusiawi, normal. Nek ana wong kok gak pernah jatuh cinta berarti perlu dipriksakno. Lho saestu niku. Nek ana arek enom kok ora duwe rasa seneng, ya kok perlu dipriksakno iku. Ya saestu niku perlu dipriksakno. Kalau menurut Muhammad bin Ali Al-Katani, al-mahabbatu hiya al-itharu lil mahbub. Cinta itu mengutamakan orang yang dicintai. Ada yang mengatakan cinta itu api dalam hati yang dapat membakar apa saja selain orang yang dicintai. Ini arek enam catet ngene iki perlu niku. Arek enam catet. Cinta itu api dalam hati yang dapat membakar apa saja selain orang yang dicintai. Itu cinta. Terus bagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sidqul mahabbah fi thalathati khisalin. Niki perlu sampean eling-eling ngeten niki. Nek sampean duwe pasangan kok tidak ada salah satu ketiga ini, berarti cintanya bohong. Ngoten mawon gampang. Cintanya bohong. Berarti cintanya dusta. Kebenaran cinta itu terdapat tiga hal. Ya. Yang pertama apa? Ayyakhtara kalama habibi ala kalami ghairihi. Memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Nek sampean dhewe dip-dipan nggih. Semrat dip-dipan nggih. Dip-dipan ngoten mawon bahasane ngoten mawon. Nek sampean gak ada dip-dipan kok isih seneng omong-omong karo wong liya, berarti dia belum dikatakan mencintai dirimu. Lha ngoten mawon. Kan dipun jelas, ayyahtaru kalama habibi ala kalami ghairihi. Memilih ucapan atau kalam kekasihnya daripada ucapan orang lain. Artinya lebih mementingkan kekasihnya. Ngrungokno napa sing diucapno orang yang dicintai niki. Yang kedua, wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Yang kedua, memilih atau mementingkan duduk-duduk bersama kekasihnya daripada duduk-duduk dengan orang lain. Lho niki. Kadang nek arek-arek kan ngono. Ya kesempatan iki ana dip-dipanku. Ya kesempatan ana wong liya sing luwih ganteng ya. Ana arek liya sing luwih ganteng. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita akan senang bermujalasah seperti ini. Baca burdah, baca sholawat. Datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Kanjeng Rasul. Yang penting kita tidak mendewa-dewakan Kanjeng Rasul sebagaimana umat Nabi Isa. Berarti mentuhankan Rasul. Tidak boleh. Kalau kita hanya sebatas memuliakan ta'ziman wa ikraman dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi. Senantiasa memilih atau mencari ridho kekasihnya daripada mencari ridho orang lain. Karena ini menyangkut apa? Kebenaran cinta. Itu kalau memang betul-betul cinta. Kalau tidak ada ketiga-tiganya ini, berarti cintanya itu dusta.
Dan tanda-tanda mahabbah, cinta dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa zikir, eling, ngucapno, membaca sholawat atas beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados kula jenengan iki menawi cinta dateng seseorang wong jenenge menungso normal nggih, kados kula ngeten iki, manungsa sing dhaif nggih, niku pernah ngalami cinta pasti itu. Jenengan mungkin guys mboten beda adoh ngoten mawon, mboten beda adoh. Jadi kalau kita itu mencintai seseorang, pasti namanya sering kita sebut. Bahkan orang lain yang menyebutnya pun wajahnya sudah di hadapan kita. Itu baru namanya disebut. Padahal contoh Fatimah. Padahal bukan Fatimah yang dimaksud, Fatimah yang lain, tapi sudah wajahnya jumegere awak, bentuknya awak, koyok wis ngarepan, Fatimahku, cintaku, lo ngoten. Itulah cinta. Itu kalau kita merasakan cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan senantiasa merindukan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan niki boten meneng-meneng, tiada berhenti. Napa senantiasa zikir, mau sholawat datang beliau. Itu tanda-tanda apa? Kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Dan diantaranya lagi tanda-tanda cinta mahabbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah senantiasa ikut beliau, mengerjakan apa yang menjadi sunnahnya, mengikuti akwalnya, ucapannya, afalnya, tindak lampahnya, dan juga mengerjakan apa yang menjadi, menunaikan apa yang menjadi perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi larangannya. Ini tanda kita cinta datang Rasulullah. Itu kalau kita betul-betul cinta datang Rasulullah, kita tidak akan menduakan Rasulullah. Ini penting sangat. Mana pernah? Niki ngaten wonten Quran dipun dawuhaken ngeten. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nak ten napa tafsir Jalalain niku sebab nuzule niku pernah napa para orang-orang kufar, orang kasing kafir niku padha muni, padha ngucap, ma na'budul asnama illa hubban lillah liyuqarribuna ilaihi. Niku ucapan orang-orang kufar. Aku tidak menyembah berhala. Ini kata-kata orang kufar. Aku tidak menyembah berhala kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita ini supaya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah kekasihku Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, katakanlah fattabi'uni,
ikutilah aku. Ikutilah aku. Ikut datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita merenung, apakah kita ini sudah mengikuti atau belum? Yang tahu jawabannya kita masing-masing. Masih banyakkah amal perbuatan kita yang menyimpang atau sudah sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Karena beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Timbangan yang sangat besar sekali, timbangan yang agung, tolak ukur yang sangat agung. Segala sesuatu, akwal, ahwal, af'al kita semua diajukan, disesuaikan atas petunjuk Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas akhlaknya, sejarahnya, tindak lampahnya, disesuaikan sesuai atau tidak. Kalau sesuai dengan petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita lakukan adalah hak, benar adanya. Kalau menyimpang dari tuntutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwal batil. Maka itu salah. Perkara yang harus kita hindari. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Diganjar, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Niki dari Kanjeng Rasul. Ketika aku melarang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhi. Jauhi. Apa yang menjadi larangan Rasulullah wajib kita jauhi. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan ketika aku memerintahkan pada kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka apa? Tunaikan, lakukan, kerjakan, mastata'tum, sekuat kita, semampu kita, bukan masyitum, nggih, bukan masyitum. Ini masyitum bisa karepe dhewe sak penake dhewe akhire ngoten. Sak kuwate. Apa yang diperintah Rasulullah, suruh salat berjamaah, suruh baca sholawat, baca apa? Diusahakan, diupayakan semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Ya. Niki artinya mastata'tum, semampu kita. Artinya ada upaya, ada upaya, ada usaha untuk ke sana, untuk melakukan, mengerjakan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran pun jelas. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang datang kepadamu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, kerjakan. Ambillah, yukhadh kulluh, semuanya ambillah. Karena apakah beliau ini adalah orang yang mulia, orang yang sempurna. Tidak ada makhluk yang sempurna melebihi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
bermuajah. Kalau nabi-nabi yang lain tidak ada yang seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Lalu bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Masihkah kita mengidolakan orang-orang yang tidak beragama? Masih banyakkah di antara remaja-remaja kita yang mengidolakan, mendambakan orang-orang yang tidak beragama? Seperti artis contohnya. Kita ini sudah dikasih panutan, idola, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk kita. Bukan para artis, bukan. Mengidolakan orang yang sempurna. Jangan mengidolakan para artis yang belum kita ketahui agamanya. Kan banyak remaja-remaja kita, kan banyak sekali gitu. Coba kita lihat di TV, Masya Allah, banyak yang mengidolakan para artis. Yang bisa kita ambil segalanya itu dari diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya bisa kita ambil, bisa kita tinggalkan. Itu kalau selain Rasulullah, boleh kita ambil, boleh kita jadikan panutan, dan juga boleh kita tinggalkan. Tapi kalau Rasulullah kullu, ambil semuanya. Dan Quran pun jelas kok. Pun jelas dan Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Pun jelas kok. Masa kita mengidolakan selain Rasulullah? Masihkah? Allah ya Karim. Marilah kita merenung bersama, berpikir bersama. Malih pada zaman-zaman sekarang ini banyak bala, banyak bencana di mana-mana. Yang baru viral pada saat ini, Corona. Ini akibat apa? Di antaranya sudah melupakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah berani mencaci maki dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau niki mboten patek pinter YouTubean, Beb. HP mboten saged, Beb. Mau saged buka ngoten mawon, saged. Oh, HP mawon aso banyonya. HP nganggur kalau damel daripada nganggur, daripada dipoto anak-anak mangke malah berbahaya. Kula beton iki. Tapi mboten pinter kalau niki HP-an, mboten pinter. Mboten pinter. Mane kalau ningali ya Allah ya Karim. Dampak daripada HP niku Masya Allah. Dari golongan A, golongan B, golongan C, semuanya saling meninggikan golongannya sendiri-sendiri dan merendahkan golongan-golongan yang lain. Apakah ini karakter umat Sayyidina Muhammad? Na'udzubillahi min dzalik. Bukan seperti itu karakter. Karakter umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling mengasihi, saling menghormati. Satu sama lainnya, saling menghormati, saling mencintai. Kalau dalam hati kalbunya wahid. Ini karakter umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya sudah selayaknya, sepantasnya, sudah seharusnya kita mengidolakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja, apapun yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fantahu. Jauhi, hindari. Jangan engkau lakukan. Ya. Kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Nah, ini keuntungannya. Subhanallah. Ini keuntungannya. Kalau kita betul-betul mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, kita akan dikumpulkan orang-orang yang dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikumpulkan para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh. Beliau ini adalah sebaik-baiknya teman. Mereka seneng nalikane kumpul dateng tiang ingkang saya kata jenengan ngeten iki seneng kula estu. Seneng, atiku adem, Beb. Menawi ningali ten jawi-jawi Allah ya Karim. Nek mirsani jenengan niki ya Allah, ati niku adem. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terus yang kedua, kita disuruh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak-anak kita mencintai ahlu baitihi, mencintai zuriyaipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para habaib, para syarifah, ya. Mencintai. Zaman sakniki niku yang anak-anak niku kathah, Bib. Kalau zuriyah Nabi wani, berani mengatakan apa-apa itu. Anehnya tuh di situ. Bukan sakit itu di sini loh. Aneh. Padahal apa? Zuriyah Nabi adalah napa? Naten dia niku ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Lha niki. Nah, kalau kita sudah berani pada zuriyah Nabi, sudah wajar. Kalau makhluk-makhluk lain pada demo, termasuk wabah corona itu demo, demo, Gunung Angop, Masya Allah, berdemo, karena apa? Sudah berani melecehkan, berani mengumpat zuriyah Nabi yang seharusnya kita hormati. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlu bait Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang disucikan. Mereka amanul ard, yang menjadi keamanan bumi. Zuriyah Nabi selama masih banyak, insya Allah bumi ini aman. Aman. Amanul ard, menjadi keamanan bumi ini. Kalau kita mau merenung, kalau zuriyah Nabi tidak mau menyampaikan tabligh, terus bagaimana bumi ini? Tabligh
dialang-alangi. Kan banyak toh. Samara kok gitu ten TV-TV ngoten niku kula niku jarang medal ya, Beb. Jarang medal kok niki, Beb. Wis nek omah mboten penting mboten medal kula niki. Wah, iku min jumlati seneng nek kamar. Kula niki ngoten Beb, ya Allah. Medal-medal nek mboten penting niki mboten medal kula niku. Paling silaturahmi ngoten niku nabi medal, enten kapulan napa nabi medal kula niku. Berarti keluar tanpa ada sesuatu yang ada kemanfaatan, males. Saya itu niku. Mari kadang nyonya anak-anak ngoten, ayo ya renang ya ngoten iki. Kadang-kadang iki kalau turuti Beb ngoten iki kadang-kadang. Menawi enten kholine nggih kholi mawon sing ngeteraken Beb niku. Kare kholi amak ngoten niku. Kale Gus Amak. Kale ngeteraken ya. Ten putih ten daerah kidul ngoten niku. Renang, anak-anak niku senengane ngoten-ngoten. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani wa safinnu lin najati idza khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadza wa tasim billahi wasta'ini fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Ngeten nggih. Setuju? Dan iki sing damel niku ya orang-orang hebat boten karangan kholik boten niki. Kula sekedar membaca tok niki ngeten niki. Karang orang-orang hebat. Orang yang alim allamah. Orang yang sufi. Boten karangan kula. Iki kula oh nggih juplak. Kula niku mulih matur malih ngoten. Kula niku pun seneng ati kok alhamdulillah sida. Mboten sida malah seneng kula niku alhamdulillah. Mulai kula ten ngajenge Habib masyaallah mbok lidah niku terkunci. Karena kesolehannya. Karena ilmunya. Karena kewibaaannya. Ibaratnya kalih kula niku baina sama sumber minyak, ngoten Fib. Saya tuh merasa seperti itu. Baina sama sumber minyak. Dikependem kula niki pun. Ngoten sama-sama Habib Umar, Habib Hadi niki baina sama sumber minyak kependem kula niki. Sama persani ganteng etok ngoten mboten tak izin kula. Didelok ganteng etok niku masyaallah pun izin kula niki. Tapi gak perlu izin, masalah ganteng gak perlu izin. Iku wes dari sononya, dari sing ngecat Lombok jare ngoten. Wis saka pabrike ngoten wis. Mau ndak mau yes, diterima, ndak boleh. Nah, seandainya kita boleh memilih, ya milih jadi zuriat Nabi. Seandainya kita bisa memilih. Lah manusia kan sak derma ngoten mawon. Ndak bisa memilih. Bapaknya siapa, diharikan hari apa. Ndak bisa memilih. Kabeh iku wis dadi ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Pun dadi ketentuane pun mboten usah sumelang sing kurang ganteng kaya kula wis meneng wae wis. Sing penting atine kumantil ning Rasulullah ngoten mawon. Kumantil Rasulullah. Ngoten. Nek syair niki nedahaken napa? Ahlu baite Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lirik kadya lintang-lintang yang bersinar. Syubbihu bil anjumi zuhuri. Ibarat apa? Lintang-lintang yang bercahaya, yang bergemerlapan. Indah, padang. Lah seandainya tidak ada zuriat Nabi, kita ini termasuk kholik nih loh, orang yang apes dhaif, tidak akan mendapat petunjuk apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jadi orang-orang yang pinter, yang alim-alim itu berkat beliau-beliau ini, ahlu bait
Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mithlama qad ja'a fis sunani. Sebagaimana sudah diterangkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasafi nulin najati idza khifta min tufani kulli adza panju fi hala takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Jam sudah salah bebek. Tambah dikit ya. Dikit. Tak terus wae, tak sampai akhirnya. Jadi boten terus ke niki yang ketiga langsung mawon. Kasane boten dangu-dangu pun jam 10 lebih boten krasa. Boten krasa. Ane berdamai karo para habaib ini ya Allah atine adem. Masya Allah, mudah-mudahan saya itu tertular. Nah, kita semua tertular. Ya, tertular kealimani, kewibawaani, ya, tertular. Yang ketiga yaitu napa? Wa qiraatil Quran. Kita sebagai orang tua memang sudah seharusnya mendidik anak-anak kita agar supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Wong Islam kok gak iso maca Qur'an. Kira-kira aneh napa aneh? Aneh napa aneh? Termasuk aneh. Wong Islam kok ora iso maca Qur'an? Niku aneh. Karena apa? Al-Qur'an itu adalah menjadi pedoman hidup kita. Minimal kita bisa baca Qur'an walaupun tidak tahu artinya. Soal arti wis ngaji rungon karo kiai para habaib mboten mawon. Di samping itu apa? Dawuh Kanjeng Rasul, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Dan iki luweh utamane ibadah umatku dari Kanjeng Nabi niku maca Al-Qur'an. Makanya wajib bagi mukallaf sibuk syughul bita'allumihi, belajar Al-Qur'an wa qiraatihi, dan membaca Al-Qur'an. Karena dalam hadis lain dikatakan khairu man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Mboten kepengin sampean mendapat napa? Stempel dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dapat stempel dari Rasulullah. Saapi-apike kula sampean. Ya iku sinten? Tiang-tiang ingkang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mau menyampaikan dan mau mengajarkan yang lain. Jangan kecil hati kalau kita menjadi guru-guru TPQ, mulia hidupmu. Kadang-kadang jadi guru TPQ izin, jangan malu. Coba kita bayangkan, kita berpikir sedikit. Jika kita mengajarkan Fatihah terhadap anak didik kita, ketika anak itu membaca Fatihah yang kita ajarkan, kita dapat pahala. Ini termasuk sedekah jariah kita, ini jariah kita, harta simpanan kita. Makanya jangan khawatir jadi guru TPQ, betul khawatir, betul saya khawatir, betul semelang. Di sisi lain apa? Dawuh Kanjeng Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Lha niki,
Tambah hebat mana niki? Hebat tambah hebat? Ya hebat. Ini keajaiban mukjizatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Niki. Berpeganglah kalian bihablillah dengan tampar Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya dikatakan apa? Insyaallah tafsir Mundir insyaallah. Yang dikatakan aibidinihi wadi nul islam au bi kitabihi wal Qur'an, yakni Al-Qur'an. Berpeganglah dengan Al-Qur'an. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mani Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Maka sesungguhnya Al-Qur'an itu besok di hari kiamat akan beri syafaat bagi orang-orang ahli Al-Qur'an. Siapa mereka? Siapa yang diberi syafaat Al-Qur'an? Yaitu orang-orang yang syughul, sibuk dengan belajar Al-Qur'an, sibuk dengan membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, menjalankan apa yang menjadi kandungan Al-Qur'an dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan dalam Al-Qur'an. Dan ini orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun estu nyuwun agung samudra pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi